Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti enggak? Nunnya di macam itu. So, falau asqata minha harfan walau hamzata qat'in ka hamzati an'amta. Hamzah an'amta itu dibilang hamzatu qata'. Ada lagi namanya hamzatu wasal, bukan itu. Wajabat i'adatul kalimah allati huwa minha. Harus diulangi lagi. Karena itu guru-guru Hadramut itu yang tua-tua sering senang mengajarkan Al-Fatihah. Terutama untuk anak-anak kecil karena pahalanya banyak. Setiap anak itu baca Al-Fatihah, dia mendapat pahala. Wala yasihhu ibdalu dha'i anidhad. Dan tidak boleh hurufnya harus benar semua. Jangan waladhdallin. Anda mengganti dengan waladhdall. Akhirnya dhad dirubah menjadi dha. So, apalagi banyak yang diganti-ganti macam itu. An'amta, so, ainnya dirubah hamzah. Apa hamzah dirubah menjadi ain? Sama macam itu. An'am. Dia kira dia akan fasih-fasih kan, padahal salah. Disering. Iya. Bunyi-bunyi Arab sih. Bismillah, alamak, ini sin bukan shot. Ada lagi bismillah, dia kira dia fasih-fasihkan itu, padahal salah. Wallahu a'lam. Wala yasihhu ibdalu dha bid-dhad. Ada pendapat wallahu a'lam muqabilul asah. Tidak apa-apa. Karena dha dan dhad makhrajnya mirip. Banyak orang tersilap di situ. Dan itu sah, dhad dan dha. Jadi waladh, bayangkan kan? Waladhdallin. Alamak, nah amin tapi salah ini. Nah amin tapi salah. Muqabilul asah di dalam minhaj yasihhu ibdalu dhad bidha. Yang saya tahu ini adalah pendapatnya Imam Razi. Tapi saya tak tahu kenapa Imam Razi ada ikut campur di masalah ini. Saya tak tahu kenapa Imam Razi ikut campur di masalah. Nanti saya tengok lagi pendapatnya siapa itu. Tapi di di Minhaj Muqabilul Asah. Saya ingatnya pendapatnya Imam Razi. Tapi kenapa Imam Razi ikut campur di dalam masalah dot dan dha? Kenapa Imam Razi mutakalimin, yakni mutakalim kabir ya ini? Kalau kita syak, Imam dah cakap dah baca betul, tapi kita kalau Anda syak betul. Salah itu harus yakin salah. Harus yakin salah. Oke. Wala yasihhu ibdalu dha'i anid dhad. Anda kena Anda kena amik 2 bulan 3 bulan untuk tashih makharijul huruf. Kena amik itu karena kita ini orang ajam. Ada beberapa huruf memang kita talafut itu susah. Orang-orang Jawa jelas itu. Ain bacanya nga. Benar itu. Ngali Zainal Ngabidin. Ini betul macam itu. Ngali. Tadi Jawa-Jawa sedikit Asyraqal badru alaina. Apa dibilang syrokolan kan? Ada lafaz-lafaz itu sedikit pelik. Syrokolan. Dipakai di sini. ada di Johor. Syrokolan. Maknanya itu mungkin amik dari situ. Mungkin Johor amik daripada Jawa itu. Jawa banyak Jawa. Bismillah
Mereka cakapnya semilah. Alhamdulillah saya bisa semilah. Semilah itu. Bismillah. Cakapnya apa? Semilah. Wa yushtaratu adamul lahan al-mukhilli bil makna. Buat itu kalau tak sempurna boleh sebut tapi tak sempurna. Tidak. Cukup sudah, cukup. Yang penting jangan berbeza. Kita tidak bisa sempurna cakap dot itu tak boleh. Memang yang boleh buat macam itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jangan sampai dot itu berubah menjadi huruf lain. Qaf menjadi kaf. Ihdinas siratal mustaqim. So, tengok. Qafnya menjadi kaf. Atau menjadi ghain. Mustaqim. Harus mustaqim. Hati-hati, sinnya jangan jadi short. Jangan dia mungkin nak fasih-fasih kan. Mustaqim. Atau mungkin susah tuh. Mustaqim itu sedikit susah dia. Karena sebelum sin itu ada mim. Bisa tersilap short. Setelah ta ada qaf. Boleh tersilap to. Mustaqim. Susah. Orang-orang yang tak belajar benar, alhamdulillah dulu saya itu sudah penat saya di Malang diajar itu. Pasti ketika guru-guru saya mengajar makharijul huruf itu dengan alam nasrah, itu katanya ayat yang bagus untuk berlatih. Saya tak tahu kenapa itu orang-orang yang qiraat yang pandai macam itu. Saya tak terlampau pandai. Saya hanya belajar makharijul huruf saja. Ini kalau macam lahjah Hadrami, mustagi itu macam pendapat terkuat tidak boleh untuk Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah boleh, tapi ada pendapat juga di dalam beberapa ulama qaf yang dipakai ahli Hadramut sah. Itu adalah lahjah minal lahjat. Dia tetap qaf tapi lahjatun ukhra. Begitu pula disyaratkan tidak ada lahan yang yukhillu bil makna. Lahan itu salah melafatkan huruf. Tidak boleh ada salah pelafatan huruf atau harokat yang mana itu menyebabkan pergantian makna. Contohnya alladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, kan bisa kan? An'amta dan an'amtu, an'amta dan an'amtu berbeza. Kalau Anda berubah ta menjadi tu, maknanya sudah berubah. Kalau maknanya berubah, batal. Oke. Wa tsamin annahu yushtartu li sihhatil qiraa'ah ada mulahan al-mukhil bil makna bi an ghayyarahu ka dhammi ta'i an'amta au kasriha an'amti. Maknanya sudah berbeza. Lahan itu kalimatnya sama tapi maknanya sudah berbeza. Ada lagi merubah huruf pasti dia merubah makna. Oke. Wal mualah, dan harus syaratnya Al-Fatihah yang setelahnya dia itu harus mualah. Maknanya antara huruf-hurufnya itu ada tawali, tidak terpisah-pisah, terlampau jauh. Maknanya kalau dia mengatakan bismillah, motor yang Honda. Tapi ini yang dia punya boleh tepikan sikit. Dapat parking grade. Harus ketika Anda membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, antara ayat itu tidak boleh terlampau
terlampau lama pemisahnya, tak boleh terlampau lama. Fatan qati'ul Fatihah bisukutit tawil in ta'ammadahu. Maka Al-Fatihah itu akan terpotong. Kalau terpotong Anda kena mengulangi dari awal dengan adanya as-sukutit tawil. Apa as-sukut at-tawil? Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, diam. Maliki yaumiddin, sof tengok. Antara Maliki yaumiddin dan setelahnya tidak ada apa? Tidak ada. Antara Maliki yaumiddin dan sebelumnya tidak ada mualah. Tak apa teman-teman? Ini masih kabur sih, tak tahu kenapa. Tak apa. Tak apa. Antara Maliki yaumiddin dan sebelumnya tidak ada mualah. Kalau tidak ada mualah kena ulangi lagi. Sukutit tawil antara ayat maknanya antara keduanya itu lebih daripada saktatu tanafusin wa'i. Lebih daripada saktatu tanafus wa saktatu ai. Sama seperti Allahu Akbar tadi itu. Atau antara ayat tadi itu ada sukut yang sikit. Jadi cuma saktatu tanafus saja, tapi dia bermaksud untuk diam itu qat'ul qiraah. Qat'ul qiraah. Kalau dia memang berniat untuk memutuskan membaca, menghalangi membaca itu, maka baca Al-Fatihah batal. Walaupun sukutnya cuma sikit. Coba tengok. Wal mualah fatangkati'ul Fatihah bisukutit tawil in ta'ammadahu. Maka Al-Fatihah itu disyaratkan di dalam membaca Al-Fatihah itu ada mualah. Maka Al-Fatihah itu akan batal kalau dia itu antara ayat-ayatnya itu terpisah dengan diam yang lama. Aukana yasiron, atau diamnya itu sedikit sebentar saja, tapi dia bermaksud ketika diam itu apa? Qat'ul qiraah. Di dalam ibarat ini dikatakan oleh syarat ada semacam golagoh. Golagoh ini ibaratnya macam sikit tak benar. Coba tengok ya. Bisukutit tawil in ta'ammadahu. As-sukut at-tawil. Sukut at-tawil ini sifat dan mausuf. Aukana, kananya ini ya'ud ila sukut saja. Jadi hanya ya'ud ke mausuf duna sifat. Dibilang ada problem di situ. Ada problem. Secara bahasa memang problem, akan tetapi maknanya jelas. Aukana sukutu yasiron. Kalau kita tengok apa namanya? Ibaratnya sebenarnya seperti ini. Aukana sukutu tawilu yasiron. Itu tak bisa. Yang benar aukana sukutu yasiron. Kalau dia itu diam, antara dia dan Al-Fatihah itu hanya sebentar, bisa. Tak pasti kena tak boleh terus ya. Ya kan tapi kamu. Kenapa? Tak tahu. Terus tanya. Tapi tak fokus tu. Tapi lekap. Atau dia itu apa namanya? Diam antara Al-Fatihah dan setelahnya itu ayat-ayatnya diam tapi sikit. Apa tolak ukur sikit? Saktatu tanafusin au ai. Akan tetapi diam yang sikit itu dia bermaksud untuk qat'ul qiraah. Ketika dia bermaksud untuk qat'ul qiraah, maka Al-Fatihah itu tidak ada mualah. Kalau tidak ada mualah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Wa bidzikri, begitu pula Al-Fatihah ini batal kalau antara ayat Al-Fatihah ini Anda berzikir. Maliki yaumiddin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Kecuali
Jika zikirnya itu Anda katakan antara ayat Al-Fatihah dalam keadaan nasian, lupa. Macam mana nak lupa lagi? Kalau lupa tak apa-apa. Atau sunnah fis sholat. Sunnah fis sholat, kan bukankah ketika imam waladhdallin amin, sunnahnya imam itu diam dulu, memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Imam tak diam. Imam membaca surat. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Baca cepat. Makmumnya masih Maliki yaumiddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Kan disunahkan bala. Sedangkan makmum masih Al-Fatihah. Jadi ketika di ayat Al-Fatihah itu terpisah dengan kata-kata bala. Tapi kata-kata bala wa ana ala dzalika minasyahidin sunnah. Dan sunnah ini adalah zikir, dan zikir itu yatakhallal, terselip antara ayat Al-Fatihah. Tak apa-apa. Illa idza sunnah fi shalah kat takmin. Seperti Anda cakap amin. Macam mana? Disunahkan makmum itu membaca Al-Fatihahnya setelah imam membaca Al-Fatihah, tapi dia tak sabar. Imam baca, dia pun juga baca. Imamnya sudah waladhdallin, dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin ihdinas siratal mustaqim. Tak apa-apa, karena kata-kata amin itu hukumnya sunnah. Wat ta'awud ini kalau imam membaca ayat-ayat adab. Kita kan membaca Al-Fatihah, imamnya membaca ayat-ayat adab. Khuduhu faghullu thumma jahima sallu thumma daruha fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku. Na'udzubillah. Mau disunahkan ketika imam itu membaca surat-surat adab, disunahkan kita untuk berta'awud. Dan ketika imam itu membaca surat-surat rahmat, disunahkan kita untuk meminta doa. Wa ta'awud wa su'alir rahmah, dan meminta rahmat untuk Allah, meminta rahmat kepada Allah ketika imam membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat. Walaupun kita sedang membaca Al-Fatihah, kita tetap disunahkan. Dan ketika kita melakukan itu, hal itu tidak menjadikan Al-Fatihah itu terbatalkan. Wa sujudit tilawah. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah wasjud waqtarib Allahu akbar. So, tengok. Apakah kita meneruskan Al-Fatihah atau kita mengikuti imam sujud tilawah? Tak, kita mengikuti imam sujud tilawah, karena sujud tilawah itu adalah sesuatu yang wajib mengikuti imam. Fi'lan wa tarkan. Kalau imam sujud, kita kena sujud. Kalau imam tak sujud, kita tak boleh sujud. Kalau Anda melanggar, batal. Kalau Anda melanggar apa? Batal. Wa sujudit tilawah li qiraati imamihi, harus untuk qiraah imamnya. Bukan imam saya zaman yang baca Hamizi, di samping saya baca Quran, wasjud waqtarib, Hamidinya sujud, saya pun juga sujud. Imamnya tak sujud, tak boleh, batal itu namanya. Harus makmum itu sujud karena imamnya sujud, li qiraati imamihi wa laisa li qiraati syakhsin akhar. Waraddi alaihi, warad alaihi, mana rad alaihi, imamnya ini lupa. Jangan sampai sudah pernah saya ceritain itu, siapa namanya? Bagorib di Rubat. Ada orang itu namanya Bagorib, sikit-sikit gila sikit. Dulu imamnya masjid jami itu sudah tua, imamnya harus al-khotib, imamnya itu. Saya mesti bisa dapatkan itu yang tua-tua itu. Kan memang sudah ditarik itu kan memang sudah teratur, turun-temurun. Terus setiap sholat Jumat pasti membaca Al-Ghoshiyah. Terus macam itu. Namanya juga orang tua. Ketika membaca surat, imamnya ini tersilap. Sudah tua. Seharusnya memang sudah tidak menjadi imam lagi dia. Sudah
pencen diganti yang lebih muda. Saya dapatkan itu Mas. Rahimahullah kana rajulan sholihan ya. Ketika baca tersilap dia. Satu masjid nak benarkan dia. Itu namanya rod alaih. Rod alaih. Yakni rod alaihi maknanya kalau imamnya itu lupa, makmum disunahkan untuk mengingatkan. Itu namanya rod alaihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amilatun nasibah. Terus dia salah. Tasla narun hamiyah. Satu orang saja buat macam itu. Kalau satu apa? Satu masjid imamnya tak akan dengar karena gaduh. Nah, ketika satu masjid jamek buat macam itu, Bagorib ini bingung, dia sedikit-sedikit gila Mas Bagorib ini. Dia tanya, kenapa? Dia tengok orang-orang buat macam itu, dia bingung. Shallu ala Nabi. Masjid itu salat Jumat dia cakap shallu ala Nabi. Kata-kata di tarikh itu shallu ala Nabi itu maknanya satu-satu, jangan apa namanya, jangan semua nak cakap katanya. Shallu ala Nabi katanya. Itu kawan-kawan saya yang rubat itu tertawa semua itu. Tak kuat tengok apa? Tengok Bagorib ini. Rahimahullah. Tak tahu Bagorib masih hidup apa tak, saya tak tahu. Saya ke Jordan masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya itu Bagorib. Kata min wa ta'awud wa su'alir rahmah wa sujudit tilawah li qiraati imamihi wa raddi alaihi. Makna radd alaihi atau biasanya lebih dikenal dengan nama al-fatah alal imam. Fatah alal imam. Idza tawaqqafa kan dia kan lupa kan. Watini wa zaitun. Makmumnya wa turi sinin suf. Atau watini wa zaitun wa hadzal baladil amin. Kecaplah. Apa watini wa zaitun wa hadzal baladil amin wa turi sinin. Wa turi sininnya dia tak sebut. Warad alaihi al-khamis, sudah dibaca. Al-khamisu ar-ruku' wa aqalluhu an yanhaniya hatta tanala rahatahu rukbatayhi wa yushtaratu an yatma'inna bihaythu tastaqirru a'dha'uhu wa an la yaqsida bihi ghayrahu falau hawa li tilawatin faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Dan rukun yang kelima adalah ruku'. Adalah apa ruku'. Wa aqalluhu, dan minimum ada ruku' itu ada minimum dan ada maksimum. Minimumnya ruku' an yanhaniya hatta tanala rohatahu rukbatayhi. Minimum dia harus yanhani, membongkok sekiranya rohatahu, apa rohah ini? Telapak tangan yanala rukbatayhi, mendapatkan lututnya. Macam ini. Ini minimum. Maksimum harus macam ini. Wa yushtaratu an yatma'inna bihaitsu tastaqirru a'dha'uhu. Harus tumanina. Buat macam itu dan diam sekitar subhanallah wa an la yaksida bihi ghairuhu. Ketika dia rukuk, dari qiyam dia itu rukuk, dia memang berniat untuk rukuk. Dia berniat untuk rukuk. Falau hawa li tilawatin faja'alahu ruku'an lam yakfi. Imamnya wasjud. Imamnya sudah wasjud, tarik, ini sujud tilawah dia sudah sujud, ternyata tak ada yang sujud, ternyata imamnya tak sujud, tapi niatnya dia untuk sujud tilawah, dia sudah macam ini, dia buat macam ini, tak sah, balik lagi, baru rukuk lagi. Wadah, karena niatnya dia ketika ke bawah bukan untuk rukuk tapi untuk sujud tilawah. Falau hawa li tilawatin faja'alahu ruku'an lam yakfi. Asadis al-i'tidal. Yang keenam apa? I'tidal. I'tidal itu adalah apa? Wa huwa an ya'uda ila makana alaihi. I'tidal adalah kembali ke hal sebelum dia itu rukuk.
So, sebelum dia itu rukuk, mungkin berdiri, mungkin juga duduk. Kalau sholatnya duduk, maknanya dia kena duduk. Kalau sholatnya berdiri, maknanya dia kena berdiri. Maknanya i'tidal itu adalah kembali ke hal sebelum dia rukuk, bukan berdiri, Suf. Karena kadangkala sholatnya itu tidak berdiri. Karena itu yang namanya i'tidal adalah kembali ke keadaan sebelum dia rukuk. Wa syartuhu at-tuma'ninatu fi, syaratnya i'tidal dia harus tuma'ninah. Wa an la yaksida bihi ghairahu. Ketika dia i'tidal, harus dia itu niatnya apa? I'tidal. Dia tidak berniat ketika dia mengangkat tubuhnya ke i'tidal selain i'tidal. Kalau dia rukuk, dia tengok lipas, dia geli, Sami Allah, gini sekalian sami Allahu liman hamidah. Akhirnya i'tidalnya bukan karena i'tidal, tapi karena geli tengok lipas. Itu tak sah. Harus kembali lagi rukuk, kemudian i'tidal lagi. I'tidal semula. Wa an la yaksida bihi ghairahu falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Kalau dia mengangkat tubuhnya karena takut dengan sesuatu dari sesuatu, maka i'tidalnya itu tidak cukup. Dia kena ulang dari awal lagi, dia kena ulang dari awal lagi. Jahit. Lam yakfi as-sabi as-sujudu marrataini. Yang ketujuh adalah sujud dua kali. As-sujudu marrataini. Wa aqalluhu an yad'a ba'da basyarati jabhatihi ala musalla. Dan minimum sujud itu adalah dia harus meletakkan ini ba'du dahi. Dahi ini tidak boleh ditutup. Kalau memang nak tutup dahi, sholat saja dibuka. Dulu ada guru saya Dr. Amjad Rosid, kalau sholat pasti, kalau selain sholat kopiahnya macam ini, setengah. Tapi kalau sholat pasti, kenapa? Karena sujud tidak boleh untuk sujud tidak kena kulitnya. Harus an yadoa ba'do basyarah, sebagian daripada basyarah. Basyarah ini adalah kulit, ini namanya basyarah. Bukan semua, tetapi sebagian kulitnya harus kena musola. Musola itu tempat sujud dia, dan ini adalah komponen yang paling penting di dalam sujud, yaitu meletakkan apa? Dahi. Meletakkan dahi. Tadi macam Dr. Amjad yang separuh tu. Tapi dia kalau dia sujud tetap kena juga. Kalau tetap kena tak apa-apa. Sikit saja. Ihtiyat. An yadoa ba'da basyarati jabhatihi ala musalla wa syartuhu at-tuma'ninah. Begitu pula wawat juz'in min rukbatayhi. Dia harus meletakkan sikit daripada lututnya. Wa juz'in min butuni kafaihi. Ini butuni kafaini wa asabi'i rijlaihi. Wa juz'in min butuni asabi'i rijlaihi. Dan sebagian daripada ini ini butun namanya. Perut jari kaki dia. Jadi kalau ada orang sholatnya, kakinya harus macam ini. Kalau kakinya macam ini atau macam ini, tak boleh. Ada orang kakinya itu macam ini, tengok. Atau macam ini, itu tak sah. Itu tak sah. Dan kaki, tangan tidak wajib dibuka. Anda boleh pakai glove atau stocking, tak apa-apa. Tapi dahi tidak boleh ditutupi, tidak boleh sama sekali. Wadah. Nanti Habib, apakah saya wajib untuk membuka glove? Tak wajib, sunnah buka glove.
Apakah wajib buka stocking? Tak wajib buka stocking. Yang wajib hanya buka kalau sini pakai, tak tahu ada kan wanita-wanita yang pakai Naruto atau pakai apa kena dibuka itu. Kalau kasut pun boleh lah, yang penting tak ada najis. Tak apa-apa, kasut pun tak apa-apa. Kasut, wallahu alam, saya tak kira boleh. Sebab keras. Sebab keras, karena tidak ada apa namanya, jari kakinya tidak boleh terkena. Wawat ujuz'in min rukbatayhi, ini rukbatayhi. Wa butuni kafaihi, so, butuni kafaihi wa asobi'i. So ini ada yang mahdhuf, ada yang mahdhuf. Wa butuni, so tengok macam itu. Wa butuni asobi'i rijlaihi. Dan ini adalah mu'tamad. Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya yang wajib hanya dahi saja, yang lainnya tak wajib, karena memang sujud itu vitalnya memang intinya di dahi, yang lainnya tak wajib menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Nawawi tak. Selain kan ada 7, dibilang umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum, aku diperintah untuk sujud di 7 bagian tubuh. 1, 3, 5, 7. Imam Nawawi ambil dari situ mengatakan 6 selain dahi semuanya juga wajib. Imam Rafi'i tak. Selain dahi tak wajib, hanya sunnah, dan itu nanti berpengaruh di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Contohnya ketika orang mempunyai di sini ada lubang, tapi dia boleh tutup dengan tangan. Tapi ketika sujud tak sempurna. Kalau dia sujud dengan 7, auratnya terbuka. Tapi kalau dia tengok, dia hanya sujud dengan 6 bagian tubuh, bukan 7. Mana yang lebih dia kedepankan? Sujud dengan 6 tapi auratnya tak terbuka, atau sujud dengan 7 tapi auratnya terbuka? Menurut pendapat yang mu'tamad, tutupi aurat dan sujud dengan 6. Kenapa? Karena menurut Rafi'i tangan tak wajib. Tapi menurut semuanya Rafi'i dan Nawawi menutup aurat wajib. Tengok, ada beberapa yakni yang 7 fihi anil khilaf, yakni ada asarnya. Wa tasaqulu ra'sihi, harus ada apa namanya? Ketika Anda sujud, yang namanya kepala itu harus tasakul. Tasakul itu maknanya menekan sedikit ke tanah. Sekiranya ini bukan tanah tapi ini bantal, ingkabas ini sedikit tertekan. Wa adamul huwi li ghairihi, dan ketika dia dari i'tidal ke sujud, dia tidak sujud karena selain sujud. Mungkin dia menghindari panah kah? Menghindari panah, dia sekali sujud itu tak sah. Dia harus sujud karena niatnya untuk sujud. Falau saqata ala wajhihi wajabal audu ilal i'tidal. Kalau dia itu sakoto ala wajhi, dia jatuh tanpa sengaja, terjatuh saja, dia terjatuh sekalian. Ketika dia terjatuh untuk sujud sekalian, tak boleh, karena ketika dia ke bawah bukan karena dia nak sujud, tapi dia terjatuh. Terus macam mana? Dia wajib kembali ke i'tidal lagi, baru dia sujud balik. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan harus ketika sujud a'alihi, ya ini kepala dan mangkiben dan bahu harus lebih rendah daripada belakangnya dia. Macam ini kan, sob, tengok. Ini lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Sujud harus seperti itu. Irtifa'ul asafil ala a'ali, lebih tingginya bawah daripada atas, dikatakan di dalam fikih namanya tangkis. Apa namanya? Tangkis. Tangkis itu yang bawah lebih tinggi daripada yang atas. Kalau yang bawah tidak lebih tinggi daripada yang atas, sujudnya tak sah. Macam mana itu? Kalau Anda sujud di dalam tangga. Seperti apa? Kan macam ini sujudnya. Yang atas lebih atas daripada yang bawah, tak sah.
irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa adamu sujudi ala syai'in yataharraku biharakatihi. Anda tidak boleh sujud menggunakan sesuatu. Tak ada di sini ya. Kejap saya ambil, saya punya surban. Biasa perempuan yang telekung. Bukan itu. Ini. Yataharraku biharakatihi. Ini kan saya bergerak, ini juga ikut bergerak kan? Oke. Sekarang saya sujud di atas ini. Itu tak sah. Walaupun bil kuwah. Makna bil kuwah ini saya sholatnya duduk. Kalau ini contohnya sedikit panjang lah. Kalau saya sujud dengan ini tak bergerak. Tapi kalau saya berdiri ini ikut bergerak. Itu tak sah. Wa adamu sujud ala syai'in yataharraku biharakatihi. Katanya Romli, walau bil kuwah indar Romli. Tengok syarah. Walau bil kuwah indar Romli. Ka'an yasjuda ala syai'in la yataharraku biharakatihi qa'idan. Walau qama la taharraka biharakatihi. Kalau dia duduk tak bergerak, tapi kalau dia berdiri bergerak, itu pun tetap tak boleh. Walaupun dia sholatnya duduk. Karena itu yataharrak biharakatihi. Fala yasihhu khilafan li Malik wa Abi Hanifah li'annahu kal juz'i minhu. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik boleh-boleh saja. Imam Abu Hanifah boleh-boleh saja, tak apa-apa. Kecuali syai'an fi yadihi, kecuali kalau sesuatu yang dia sujud bergerak dengan gerakannya itu fi yadihi. Contohnya di sini ada apa namanya? Mindil atau mindil. Mindil itu sapu tangan. Jadi macam ini. Allahu Akbar. Macam ini. Kalau kau tak berdiri, Allahu Akbar. Ini kan yataharrak, bergerak dengan gerakan saya. Tapi saya sujud di atas ini tak apa-apa. Kenapa? Karena ini fiyadi. Fiyadi tak apa-apa. Dibilang li'annahu fi hukmil munfasil. Fi hukmil munfasil, karena hal semacam itu hukumnya bukan hukum mutasil tapi hukum munfasil. Macam kalau Anda bergerak, Anda sujud di atas tangan Anda, tak sah. Apa ilahnya? Syafi'i mengatakan ilahnya adalah tangan Anda ini bagian daripada Anda. Begitu pula Anda tak sah sujud di atas ini. Kenapa? Ini juga bagian daripada Anda. Apa ilahnya? Dia bergerak bersama dengan gerakan Anda. Akan tetapi kalau ini tidak. Ini mindil adalah hukumnya hukum munfasil. Walaupun dia itu bergerak dengan gerakan Anda, tapi dia bukan mutasil, dia itu munfasil. Bila masalah juga di telekung wanita pun sama. Sama, telekung wanita pun sama. Illa an yakuna fi yadihi falau asaba jabhatahu li jirahatin wa khafa min nas'il isabah sajada 'alaiha wala qada'a. Kalau di sininya itu ada luka, kemudian dia apa? Pakai bandage. Kalau dia ingin buka itu berbahaya, sajada 'alaiha. Dia sujud di atas bandage wala qada'a. Karena ini memang udrun daim, susah dia nak buka bandage-nya. Kalau baru di bandage, sholat buka lagi, nanti tutup lagi, sholat buka lagi, tutup lagi, setahun baru sembuh. Wala qada'a. At-tamin al-julusu baina sajdatain. Yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Apa syaratnya? At-tumaninah. Sama tumaninah. Wa an la yutawwilahu walal i'tidal. Semua rukun yang ada ini adalah rukun tawil kecuali dua, i'tidal dan julus baina sajdatain. Karena i'tidal itu maksud asasi adalah fasil baina ruku'i wasujud, wal julus baina sajdataini maksud asasinya adalah pemisah antara dua sujud. Jadi dia bukan rukun asing, tapi dia hanya sebagai pemisah. Pemisah kalau dia terlampau panjang
dia akan keluar daripada pemisah dan akan menjadi rukun yang asing. Macam mana dia itu dikira panjang? Kalau iktidal selama membaca Al-Fatihah, berapa menit? 1 menit Habib. Kalau Anda iktidal sampai 1 menit, sholat Anda batal. Kalau Anda duduk di antara 2 sujud macam membaca tasyahudil akhir, sholat Anda batal. Duduk di antara 2 sujud harus lebih pendek daripada tasyahudil akhir. Karena tasyahudil akhir itu rukun. Dan duduk di antara 2 sujud bukan rukun asasi, dia hanya rukun untuk fasil sahaja. Karena itu wa an la yutawwilahu walal iktidal, ini nanti akan berguna bahwasanya duduk di antara 2 sujud dan iktidal adalah rukun qasir. Nanti di dalam sabaq hukmi diperbolehkan untuk diudur 3 rukun tawil. 3 rukun tawil. Anda harus ingat ketika kita membaca itu bahwasanya semua rukun adalah tawil kecuali apa? 2. Iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Wa an la yaksida ghairahu. Kalau dia itu sujud kemudian lipas lewat, dia kaget kemudian duduk di antara 2 sujud, tak sah. Dia kena sujud lagi baru duduk di antara 2 sujud, ulang balik. Kenapa? Karena ketika dia duduk niatnya bukan untuk duduk tapi karena takut kepada lipas. Falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfihi. Kalau dia rafa'a, mengangkat dirinya itu karena takut daripada sesuatu, tidak sah. Yang ke-9 at-tasyahudul akhir adalah tasyahudul akhir. Lafadznya yang sempurna yang biasa kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu dengan yang sunnah. Tapi yang wajib lafadznya hanya ini penting sekali. Wa aqalluhu apa? At-tahiyyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Biasanya kalau disebutkan aqallut tasyahud, ini maknanya. Ini maknanya. Tengok. Kalau duduk di antara 2 sujud itu dipanjangkan lebih daripada aqallut tasyahud, batal. Apa itu aqallut tasyahud? Ini. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah aqallut tasyahud. Kalau duduk di antara 2 sujud lamanya melebihi kalimat ini, sholat Anda tak sah. Ini penting sekali. Anda kena hafal aqallut tasyahud ini. Karena banyak disebutkan idza tawalahu ala fauqa aqallit tasyahud, ini maknanya. Wa tushtaratu muwalatuhu. Untuk membaca tasyahud harus muwalah. Tartib tak wajib. Jadi kalau Anda baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyyatu lillah, salat tak apa-apa. Harus mualah. Tapi tartib tak wajib. Tartib tak wajib ini bil ittifaq Ibn Hajar wa Romli. Mualah wajib inda Romli, khilafan Ibn Hajar. Inda Ibn Hajar mualah tak wajib. Tahu mualah ya? Mualah itu sekitar kalimatnya itu yunsabu ila ba'diha ba'dhan. Sekiranya kalimat yang kedua masih kepanjangan daripada kalimat yang pertama. Kalau kalimat yang kedua itu dianggap kalimat asing daripada kalimat yang pertama, maka mualah sudah hilang. Macam mana kalimat yang kedua dianggap asing? Kalau antara kalimat itu lebih daripada saktatu tanafusin wa'i. Wa tushtaratu mualatuhu wa an yakuna bil arabiyah. Harus dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh selain bahasa Arab. So, kalau mampu, kalau tidak mampu yutarjim. Kenapa boleh yutarjim? Karena ini bukan mukjizat. Berbeza dengan Al-Quran, tidak boleh yutarjim. Karena kalau Al-Quran diterjemahkan, mukjizatnya akan hilang. Wal ashir al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Yang ke-10 adalah duduk di dalam tasyahudil akhir. Karena tasyahudil akhir itu wajib, duduknya pun juga wajib. Kalau Anda membaca tasyahudil akhir dalam keadaan berdiri, tak sah. Harus duduk. Yang setelahnya al-hadi asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qa'idan wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala rasulih.
Wa ala alihi tak wajib. Itu adalah ba'dun min ab'adis sholat. Setelah tahiyatul akhir, Anda diwajibkan untuk bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimum Anda mencakap Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Rasulihi. Afdolnya adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita sudah sering baca. Dan afdol wa akmal sighah sholawat Ibrahimiyah ditulis oleh Ibn Hajar di akhir kitab Tuhfah. Di akhir kitab Tuhfah. Dulu Syekh Ba'udhan sempat membacakan itu kepada kita ketika belajar Minhaj. Di akhir kitab Tuhfah, halaman terakhir, Ibn Hajar mengakhirkan kitabnya dengan sholawat Ibrahimiyah dengan sighah yang paling lengkap. Anda boleh tengok. Anda boleh tengok di akhir juz yang keberapa tak tahu, dengan yang ada hasyiah juz ke-10, yang ada hasyiahnya itu, Anda boleh tengok yang akhir ada sighah sholawat Ibrahimiyah yang paling lengkap. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad au ala rasulihi au alan nabi. Atsani asyar assalamu aqalluhu assalamu alaikum. Yang ke-12 adalah salam. Minimumnya adalah assalamu alaikum, dan salam pun mempunyai syarat. Baca syarahnya. Wa syurutuhu asyrah. Wa syurutuhu asyrah al-ityanu bi'al. Ityanu bi'al. Assalamu alaikum harus ada alif lamnya. Tidak boleh salamun alaikum, tak boleh. Oke? Fala yasihu ma'a hadfiha bi khilafihi fit tasyahhud. Berbeza, di dalam salam Anda tidak boleh cakap salamun alaikum. Di tasyahud boleh. Oke, kemudian Li wurudihi fihi la huna wa bika fil khitab. Bika fil khitab. Assalamu alaik. Kaf kalau Anda i'rab di situ, kafnya adalah kaful khitab. Domirnya adalah mimul jamak. Tidak boleh Anda cakap assalamu alaika. Assalamu alaikum. Ayo. Wa an yatalaffadha bihi bihaitsu Harus dia mendengarkan dirinya sendiri. Assalamualaikum, dia boleh dengar. Wa an yuwaliya baina kalimataihi. Assalamu alaikum tak sah. Harus antara assalamu wa alaikum harus mualah. Ayo. wa an ya'tiya bihi au bi badalihi min julus. Min julus harus dalam keadaan duduk. Assalam atau gantinya salam kalau dia tidak mampu untuk salam, menerjemahkan kalimat salam. Ayo. Wa mustaqbilal qiblati bi sadrihi ila tamamihi. Mustaqbilal qiblati, ketika dia mengatakan assalamualaikum, sodrnya harus menghadap kiblat, walaupun mukanya tidak. Ayo, ke kanan ke kiri, tapi sodrnya sudah menghadap kiblat. Hati-hati kalau Anda sholat jenazah, assalamualaikum, tak sah. Ayo. Wa an la yaqsida bihi ghairahu salam. Ada Hamizi, assalamualaikum, niatnya untuk salam kepada Hamizi. Ayo. Wa an la yazida fihi Alal warid. Salah ini. Alal warid bukan alal wirid, alal warid. Wa la yutus'anhu. Kan yang maksimumnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang warid seperti itu. Afdolnya assalamualaikum warahmatullahi, itu yang afdol. Di sholat jenazah ada wabarakatuhnya. Di sholat biasa tidak disunahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditambahi lagi. Bukan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa jannatullah wa ni'matullah. Semua ya wabarakatuh. Itu sudah tak sah. Ayo. Wala yanqusu anhu. Yakfi. Tengok. Walau qala alaikumussalam sohama al-karoha. Sah walaupun makruh. Yang afdolnya itu assalamu alaikum, bukan alaikumussalam. Cakapnya alaikumussalam. Oh. Alaikumussalam. Alaikumussalam. Sah tapi makruh.
Tapi kalau cakap salamun, salami, salamullah, alaikum, au alaika, au alaikuma, batolat sholatu. Sholatnya apa? Batal. Ayo, sampai sini ada yang nak tanya asal rukun-rukun sholat? Tapi yang Fatihah tu, kalau kita bermazhab Syafi'i, kita bukan mazhab yang tidak makmum tidak wajib membaca Fatihah. Kita sengaja nak ikut, kita tak nak baca Fatihah. Boleh tak? Boleh saja. Boleh saja, tapi ada cara-caranya. Itu namanya taklid. Itu namanya taklid. Tak itu mempunyai cara sendiri. Ketika Anda taklid di dalam sholat, Anda kena taklid pula di dalam wudhu. Anda kena wudhu di dalam mazhabnya Abu Hanifah. Ada cara-caranya sendiri. Kalau tak itu nanti namanya talfik. Beza lagi talfik. Ada talfik, ada taklid. Nanti akan saya ajari apa beza keduanya. Oke. Sampai sih yang tanya-tanya lagi. Karena tertib ini sedikit pelik dia kena asing sendiri. Fatihah tu, semua huruf dalam Fatihah tu kalau kita tukar tak boleh. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Tak ada kayak huruf-huruf yang kecuali kan. Tidak ada. Semua huruf Al-Fatihah kena dilafalkan. Tidak boleh Anda ganti. Karena itu Anda kena belajar Al-Fatihah dengan serius. Ini memang Anda tanya yang banyak kan di sini orang-orang yang pandai Al-Quran. Anda minta tolong Syekh benarkan Al-Fatihah. Saya bukan bukan sesuatu yang aib itu. Saya satu semester 4 bulan belajar Al-Fatihah dan tahsin benar qiraah. Wajib diakaf 1 minggu 4 kali. Wajib baca itu. Antara maghrib dan isya 2 jam tak silap. Baca. Belum di pesantren, semuanya untuk tahsin qiraah. Membenarkan makhorijul huruf. Kita ini soalnya orang-orang ajam. Makhrij hurufnya tak benar. Anda kena benarkan. Nah, tanya lagi. Baik. Ya. Warna Yazid yang warid kalau salat jenazah tak apa. Tak apa salat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa memang. Sunnahnya memang seperti itu. Kalau tambah kali lain. Jangan, tak sah nanti. Nak tunjuk alif. Maksimum. Anda tak baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi warahmaturrahman warahmaturrahim warahmatul kudus warahmah terus sampai 1 jam. Mayatnya sudah bau sudah. Mayatnya sudah bau lagi. Wah, ya Ustaz. Wah, maksimum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi wabarakatuh sunnah di jenazah, tak sunnah di sholat biasa. Di sholat biasa assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang sunnah. Di jenazah sunnah ditambahi apa? Wabarakatuh. Tanya lagi? Jawab salam boleh tambah. Apa? Jawab salam. Oh, terpulang kepada Anda kalau salam alhamdulillah. Semua syarat ni kalau tak penuhi bila kita belajar atau kena qada ke macam mana? Sudah alhamdulillah kalau sudah ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, insya Allah tak apa-apa. Karena syarat salam seperti ini sikit khofi, sikit detail. Syarat salam, syarat Fatihah, syarat semua. Tak apa insya Allah. Kena belajar Sofyan, kena belajar. Tapi kalau sudah belajar ada yang tersilap sikit, insya Allah tak apa-apa. Tapi kalau dari awal dia tak belajar, itu yang problem. Ada semacam apa? Lalai. Kalau sudah belajar tapi gurunya tak beritahu, Anda nak buat apa lagi? Anda kira diri Anda sudah betul, gurunya yang salah. Nah, tanya lagi. Kalau tak ada, kita akhiri dulu sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.